Hello Indonesia, this is your captain speaking. Bahkan sakralnya lagu Tanah Airku setelah pertandingan timnas Indonesia ingin ditiru oleh Malaysia. Rasa haru dan bangga selalu hadir di tengah kegembiraan. Di antara ribuan suara yang berdentang, ada satu suara yang lebih dari sebuah nyanyian. Suara yang merangkum seluruh perjalanan panjang sebuah bangsa. Itulah suara para supporter yang menyanyikan lagu Tanah Airku setelah pertandingan timnas Indonesia. Sebelum lanjut, kita mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman yang udah ngasih support lewat Super Thanks di channel ini. Terima kasih banyak buat Bang Galih Wijayanto, Sweet Bolang, Kak Nur Widyastuti, Mr. Nugroho, Bang M. Ali Imron, Bang Rama, dan Bang Miss 16. Dan special shoutout buat Kak Gi Official yang udah berkali-kali traktir tim Icam Sport. Kita sampai bingung nih mau bilang terima kasihnya kayak gimana. Kalian semua bikin semangat tim ini makin menyala. Bikin sampai rela ngerjain video hingga larut malam. Tapi yang paling penting, tetap nonton, tetap dukung, dan tetap jadi bagian dari keluarga Icam Sport ya. Lagu yang tidak hanya menjadi nyanyian, tetapi juga simbol persatuan, semangat, dan cinta tanah air. Namun, budaya sakral seperti itu pun ingin kalian rebut. Tak habis rasanya Malaysia menjadikan timnas Indonesia seperti pusat tata surya. Kali ini giliran budaya kita dalam menyanyikan lagu Tanah Airku sesaat setelah pertandingan selesai yang menjadi korbannya. Pemain timnas Malaysia bersama para supporter menyanyikan lagu kebangsaan mereka Negaraku sesaat setelah pertandingan melawan Thailand pada Piala AFF Desember lalu. Ya, mereka meniru tradisi yang telah lama dijalankan oleh Indonesia. Apakah ini hanya kebetulan? Atau adakah sesuatu yang lebih dalam yang bisa kita pelajari dari tindakan ini? Tradisi menyanyikan Tanah Airku setelah pertandingan ini bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ini adalah tradisi yang tumbuh dari rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air. Setiap kali timnas Indonesia bertanding, setelah peluit panjang berbunyi, bukan hanya kemenangan yang dirayakan, tetapi juga penghormatan kepada negara. Lagu Tanah Airku menjadi simbol harapan dan tekad, pengingat bahwa setiap tetes keringat yang tercurah di lapangan adalah sepenuhnya untuk negara. Ini adalah lagu yang membangkitkan rasa persatuan di antara kita semua, dari Sabang hingga Merauke. Sebuah nyanyian yang tak hanya terdengar di stadion, namun juga bergema di hati setiap warga negara yang mendengarkannya. Kita semua menjadi satu, dalam harmoni dan semangat kebersamaan. Tentu, nilai-nilai tersebut sangat berharga dan kita tidak ingin negara lain menirunya. Tradisi menyanyikan lagu Tanah Airku di akhir pertandingan timnas Indonesia sudah menjadi nyawa yang tak terpisahkan dari budaya sepak bola Indonesia. Rasa bangga ini pertama kali berkumandang pada 8 Juli 2022 setelah kemenangan timnas Indonesia U19 di Piala AFF atas Filipina. Para pemain, staf, dan pelatih berkumpul di tengah lapangan, membentuk lingkaran, dan menyanyikan lagu Tanah Airku. Momen sakral yang kemudian menjadi momen bangkitnya rasa nasionalisme seluruh warga negara yang menyaksikannya. Seluruh pasang mata terdiam, seluruh hati bergetar, dan seluruh dada berdetak kencang. Tak terasa, air mata kemudian turun. Itulah kondisi yang menggambarkan keadaan saat Tanah Airku dinyanyikan. Tak ada lagi batasan, tak ada lagi jarak antara lapangan hijau dengan setiap jiwa yang menyaksikannya. Ini bukan hanya sebuah nyanyian, tapi ini adalah sebuah pengingat tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan apa yang kita perjuangkan bersama-sama. Lagu ini mengingatkan kita bahwa sepak bola bukan hanya permainan, tetapi sebuah medan perang. Tempat kita menyatukan tekad dan merayakan apa yang lebih besar daripada hasil di atas papan skor. Seperti sebuah keluarga besar yang tak terpisahkan, seluruh rakyat Indonesia bersama-sama merasakan kebahagiaan dan kesedihan yang datang bersama perjuangan di atas lapangan.
Namun kembali lagi, apa yang terjadi ketika tradisi mulia ini ingin direbut, bukan hanya ditiru, tetapi dilawan dan disalahartikan? Apa yang kita rasakan ketika suara kita, suara bangsa yang besar ini coba dibungkam oleh mereka yang ingin mencuri identitas kita? Tentu, kita semua tahu, ini semua bukan soal lagu. Ini adalah tentang penghormatan terhadap warisan kita, terhadap tradisi yang tumbuh seiring dengan perjalanan panjang bangsa Indonesia. Ada begitu banyak lapisan sejarah, darah, dan air mata yang tertanam dalam lagu itu. Setiap nyanyian yang mengalun adalah refleksi dari perjalanan panjang negeri ini, dari penjajahan hingga kemerdekaan, dari keberhasilan hingga kegagalan yang mengajarkan kita tentang ketangguhan. Tapi yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika budaya kita yang dibentuk dari banyak pengorbanan disalin tanpa pemahaman yang dalam. Malaysia sebagai tetangga terdekat kita tentu harus lebih memahami makna mendalam dari setiap tradisi ini. Meniru tidaklah salah, tetapi ketika niatnya adalah untuk mengambil hak orang lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri, maka itu menjadi sebuah penghinaan yang tak bisa dibiarkan begitu saja. Bukan hanya karena sebuah barisan lirik, tetapi karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Rasa cinta tanah air yang tulus, rasa bangga menjadi bagian dari bangsa ini, dan yang lebih penting, rasa hormat terhadap mereka yang telah berjuang dengan segala hal yang mereka miliki demi kemerdekaan dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Seperti yang telah terjadi pada klaim bahwa tradisi menyanyikan lagu negaraku sesaat setelah laga Malaysia dikatakan jauh lebih menyentuh daripada lagu tanah airku. Sebuah klaim yang tidak memiliki arti. Fakta bahwa timnas kita selalu menjadi kiblat dari perkembangan sepak bola Malaysia tentu menjadi sebuah kebanggaan. Tetapi jika dengan lantang meniru tanpa mengakui atau bahkan merasa lebih baik, semua itu hanya akan membangkitkan Garuda yang sedang tertidur. Lalu apa yang akan kita lakukan setelah semua ini? Apakah kita akan diam saja, membiarkan budaya kita dicuri tanpa ada yang mengangkat suaranya? Tidak, karena seperti yang selalu diajarkan dalam sejarah bangsa ini, kita tidak akan pernah menyerah. Tidak kepada siapapun, tidak kepada negara manapun, tidak akan pernah. Bahkan ketika kita harus berjuang melawan kebohongan, ketidakadilan, dan bahkan tradisi yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang ingin merusak kedamaian dan harmoni kita. Seperti yang kita lihat di stadion-stadion besar dan kecil di seluruh negeri ini, bahwa semangat Indonesia akan selalu hadir, bahkan ketika kita bermain di luar negeri, bahkan ketika kita terpinggirkan oleh segala macam rintangan. Kemenangan atau kekalahan itu adalah hal yang relatif, tetapi semangat yang tak pernah padam, yang selalu membara di hati setiap supporter sejati Indonesia, adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan apapun. Apakah kita ingin terus menyaksikan tradisi ini dipermainkan? Tentu saja tidak. Malaysia bisa saja meniru lagu tanah airku, namun mereka tak akan pernah bisa meniru apa yang terkandung dalam jiwa setiap individu yang menyanyikannya. Keberanian, semangat, dan rasa nasionalisme yang kami rasakan bukan hanya karena sebuah nyanyian. Itu adalah simbol dari segala sesuatu yang telah kami perjuangkan, dan tak seorang pun yang bisa merebutnya. Tidak ada yang bisa merusak tradisi ini, karena ini adalah warisan kami, warisan bangsa yang besar ini. Setiap nyanyian yang terdengar adalah pernyataan bahwa kami ada, bahwa kami berhak untuk dihargai, dan bahwa kami harus terus berdiri tegak, apapun yang terjadi. Bergeser pada kasus lainnya, berbeda dari supporter Malaysia, lompatan kanguru juga sempat tidak bisa dilakukan karena ganasnya Garuda. Hal ini terjadi setelah pemain timnas Australia, Mitchell Duke, memberikan sindiran terhadap lagu Tanah Airku. Ini yang kami harapkan. Mereka bernyanyi sekarang. Maksud saya, mereka menjadi gila. Mereka merayakan hasil imbang seolah-olah meraih kemenangan. Kata Duke dalam wawancara usai laga Indonesia melawan Australia pada laga kualifikasi Piala Dunia yang lalu. Sontak saja Mitchell mendapatkan banyak komentar dan perlawanan tegas terhadap pendapatnya. Lagu Tanah Airku adalah lagu dari bangsa kita. Ini adalah simbol dari darah dan keringat yang tercurah di lapangan. Lagu tersebut adalah penghormatan terhadap tanah yang kita cintai, yang penuh dengan pengorbanan. Ketika timnas Indonesia menyanyikan lagu itu bukan hanya merayakan hasil pertandingan, tetapi sebuah simbol kebanggaan tumpah darah, sebuah pengingat bahwa kita sebagai bangsa tidak pernah akan menyerah.
Tentu saja pernyataan Michael Duke mendapat banyak penolakan dari masyarakat Indonesia. Bagaimana mungkin seorang pemain yang seharusnya memahami nilai sportivitas dan rasa saling menghormati antar bangsa malah meremehkan sebuah tradisi yang penuh makna. Merayakan hasil imbang bukanlah tentang kemenangan itu sendiri, tetapi tentang semangat yang tak pernah padam. Sebuah harapan bahwa kita, meskipun kecil, tetap punya tempat di dunia sepak bola. Disinilah letak perbedaan besar antara timnas Indonesia dan beberapa tim besar lainnya. Kita mungkin tidak selalu menang, tetapi semangat kita, kebersamaan kita, dan rasa nasionalisme yang kita miliki adalah kekuatan yang tak akan pernah padam. Itu yang membuat kita berbeda. Itu yang membuat kita menjadi Garuda yang tak pernah gentar, bahkan menghadapi lompatan kanguru yang tinggi sekalipun. Dari cerita tersebut kita mengerti, tidak peduli siapapun orang tersebut, dari negara manapun dia berasal, jika budaya yang kita bangun berusaha dicoreng, maka disitulah seluruh tumpah darah Indonesia akan terbang bersama Garuda. Tidak ada yang bisa meruntuhkan semangat kita yang sudah tertanam begitu dalam di setiap jiwa bangsa ini. Ketika tradisi yang telah kita bentuk dengan susah payah dicoba untuk dihina atau bahkan diklaim sebagai milik orang lain, itulah saatnya kita berdiri lebih tegak, menyuarakan keberanian, dan mengingatkan dunia bahwa Indonesia tak akan pernah terpinggirkan. Tentunya, kita tidak perlu membandingkan diri dengan negara lain. Kita tidak perlu merasa rendah diri atau mengukur diri kita dengan keadaan mereka. Seperti yang diajarkan oleh sejarah kita cukup berpegang teguh pada jati diri kita. Kita cukup percaya pada kekuatan yang ada dalam diri kita. Dan kita cukup yakin bahwa suatu saat nanti, dunia akan tahu siapa kita, apa yang telah kita perjuangkan, dan apa yang telah kita capai. Tak perlu meragukan semangat juang kita. Seperti api yang tak pernah padam, semangat itu akan terus membara dalam setiap pertandingan, setiap perjuangan, dan setiap detik yang kita jalani. Kita tidak lagi menjadi penonton dalam sejarah dunia, tetapi kita adalah bagian dari perjalanan itu. Dan kita akan terus berkontribusi dalam setiap langkah yang kita ambil. Hal itu juga terjadi dalam tubuh timnas Indonesia. Setiap kali mereka melangkah ke lapangan, mereka membawa serta jutaan harapan dari seluruh bangsa. Timnas akan terus berjuang, tidak hanya untuk memenangkan pertandingan, tetapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan yang tak terhentikan. Timnas akan terus terbang, menembus langit dan melewati batas-batas yang ada. Bersama sorakan para supporter, timnas akan mencapai apa yang telah kita harapkan. Kita akan terus membuktikan bahwa kita bukan hanya bangsa yang besar dalam semangat, tetapi juga bangsa yang tangguh dalam menghadapi segala rintangan. Ketika Garuda terbang tinggi, seluruh Indonesia akan ikut mengikutinya, menyuarakan kebanggaan yang tak akan pernah pudar.